Udara pagi di kota Malang terasa sejuk, dibalut kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Jam masih menunjukkan pukul 5 subuh, ketika 5 orang sahabat berkumpul di pelataran parkir basecamp pendakian Gunung Kawi. Mereka adalah Bima, Andi, Wawan, Rean, dan Doni, 5 sahabat lama yang sejak SMA gemar menjelajahi alam bersama. Namun kali ini, tujuan mereka bukan sekadar menikmati pemandangan atau menyentuh puncak. Ada maksud tersembunyi di balik pendakian ini. Bima, yang paling entusias, mengusulkan ide ini seminggu sebelumnya dalam obrolan grup WhatsApp mereka. Gimana kalau kita uji nyali di Gunung Kawi? Katanya mistis banget tuh. Banyak orang datang ke sana buat pesugihan, tulis Bima. Uji nyali? Gila loh, kita pendaki, bukan pemburu hantu, balas Wawan saat itu. Tapi seperti biasa, tantangan yang berbau nekat justru menggoda. Rian dan Doni yang tadinya ragu, akhirnya luluh karena Bima berjanji pendakian ini akan beda dari biasanya. Andi, si pendiam dalam kelompok, hanya setuju tanpa banyak komentar. Pagi itu, mereka mulai pendakian dengan semangat, membawa perlengkapan secukupnya, camilan, tenda, dan tentu saja kamera untuk dokumentasi. Mereka bahkan merekam vlog untuk diunggah ke YouTube. Sambil bercanda dan tertawa, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menuju ke tempat yang selama ini diselimuti cerita-cerita angker dan legenda gaib. Setelah 2 jam mendaki, mereka sampai di sebuah area datar di tengah hutan pinus. Tempat yang konon dikenal sebagai pos kembang mayang. Bima mengutarakan rencananya yang sebenarnya. Gue mau cari sumber air yang katanya bisa bikin orang kaya kalau dibawa pulang, ujar Bima dengan suara pelan, seolah takut terdengar oleh hutan itu sendiri. Serius lu? Sumber air? Apaan? Tanya Doni dengan dahi mengernyit. Bima membuka selembar kertas lusuh dari dalam saku celananya. Itu fotokopian artikel dari internet, membahas tentang mata air kecil di balik reruntuhan candi tua di jalur pendakian Gunung Kawi. Konon, air dari sana adalah bagian dari ritual pesugihan yang dipercaya masyarakat sekitar. Cuma air doang, tapi katanya bisa bawa rezeki kalau dibawa dengan niat tertentu. Tenang aja, gue nggak akan minta tumbal atau semacamnya, cuma pengen buktikan aja. Yang lain terdiam. Wawan sempat hendak membantah, tapi karena semua tampak setuju melanjutkan, dia memilih diam dan ikut. Siang harinya, mereka tiba di tempat yang dimaksud. Lokasinya tersembunyi di balik semak lebat dan batu-batu besar. Tak jauh dari jalur pendakian utama, reruntuhan candi tua dengan batuan berlumut tampak berdiri bisu, menyimpan kisah yang tak pernah benar-benar usang. Bima menemukan mata air kecil di bawah akar pohon besar yang bengkok aneh seperti tangan manusia. Ia mengisi botol airnya, lalu bergumam kecil, entah doa atau hanya kata-kata pengharapan. Yang lain hanya menonton dari kejauhan, sebagian tidak nyaman, tapi tidak berani mencegah. Malam itu mereka bermalam di dekat lokasi sumber air. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada yang terlalu banyak bicara. Rian mengeluh tidak enak badan. Wawan mengaku mimpi buruk melihat wanita berambut panjang berdiri di samping tendanya. Namun, semua mencoba menertawakan rasa takut itu seolah hal-hal gaib hanya hidup di dalam cerita dan film. Keesokan harinya mereka turun dengan selamat. Pendakian yang dianggap sebagai uji nyali itu selesai tanpa hambatan berarti, atau begitulah yang mereka kira. 1 minggu setelah pulang, hal aneh mulai terjadi. Doni mengalami kecelakaan motor dan patah tulang. 2 hari kemudian, Wawan ditemukan pingsan di kamar kosnya, terserang demam tinggi dan terus meracau tentang seseorang yang memanggil namanya dari balik pohon. Rian meninggal dunia akibat kecelakaan mobil ketika hendak pulang kerja. Bima justru mengalami hal sebaliknya. Usahanya mendadak sukses. Toko online-nya melejit. Ia mendapat banyak klien besar dalam waktu singkat. Uangnya berlipat-lipat, tapi ketenangan tidak pernah datang bersamanya. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan di jendela, padahal ia tinggal di apartemen lantai 9. Andi, yang tidak pernah ikut terlalu dalam ritual itu, tiba-tiba menghilang. Nomornya tidak aktif, dan kosnya kosong. 3 minggu setelah kejadian itu, Bima memutuskan untuk kembali ke Gunung Kawi. Ia merasa harus mengembalikan air yang dibawanya. Meski sudah tinggal setengah botol, karena sebagian sudah ia pakai untuk mandi dan memasak. Dalam benaknya, ia hanya ingin semuanya kembali normal. Ia merasa bersalah tidak hanya karena membawa air itu, tapi karena dalam hatinya ia benar-benar mengharapkan kekayaan tanpa peduli apapun risikonya. Perjalanan naik terasa berbeda. Gunung yang dulu akrab kini terasa asing, hening, gelap, dan penuh desiran angin yang seolah berbisik. Saat mendekati lokasi sumber air,
ia bertemu seorang pendaki lain berjaket merah, membawa senter, dan duduk sendirian di batu besar. "Sendirian, Mas?" tanya pria itu. Bima mengangguk. "Iya, mau balikin sesuatu." Pendaki itu menoleh padanya, lalu berkata pelan, "Kalau sudah bawa air dari sini, tidak cukup hanya dikembalikan. Sudah ada yang datang menjemput. Kamu cuma tinggal tunggu giliran." Bima terdiam. Perkataan itu menghantam keras, membuat tubuhnya merinding. Ketika ia bertanya siapa nama pendaki itu, pria itu hanya tersenyum. Tapi wajahnya mulai tampak jelas dalam cahaya senter. "Itu Rian, teman mereka yang sudah dimakamkan 2 hari lalu." Tubuh Bima kaku. Botol air yang dipegangnya jatuh ke tanah dan pecah. Rian berdiri, menatapnya lekat-lekat. "Kamu ya, kita berlima naik waktu itu. Tapi yang pulang cuma 4. Sekarang giliranmu buat ikut." Lalu semuanya menjadi gelap. Udara membeku, dan suara dari balik pepohonan kembali terdengar memanggil nama Bima dengan nada panjang dan dalam. Tubuh Bima terjatuh bersimpuh di tanah basah. Napasnya memburu, mata tak berkedip memandangi sosok Rian teman yang seharusnya sudah meninggal, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan kosong namun tajam. Bayangan Ryan tampak nyata, bukan seperti hantu yang biasa ia lihat di film-film horor. Wajahnya pucat, tapi masih mengenakan jaket biru yang sama seperti saat mereka terakhir kali mendaki. Bima ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya membeku. Jantungnya berdetak begitu cepat, hingga rasanya ingin copot. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. "Loh, Rian!" bisiknya dengan suara gemetar. Sosok itu mengangguk perlahan. "Iya, tapi bukan Rian yang dulu. Gue udah bukan bagian dari dunia lo lagi." Bima menggeleng pelan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Semua rasa bersalah, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. "Aku cuma ambil air itu. Aku cuma pengen hidupku berubah. Aku nggak tahu ini akan membuat kalian semua menderita." Sosok Rian menatapnya tajam. "Bima, bukan soal air itu saja, tapi soal niatmu. Lo tahu dari awal kalau itu bukan air biasa. Lo tahu tempat ini angker, tapi lo tetap ambil. Lo tahu, dan di tempat kayak gini, ketamakan itu jadi bahan bakar buat sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa lo bayangin." Bima mulai terisak. "Aku mau balikin air itu. Aku beneran mau balikin." Lihat, ia meraih botol air yang pecah di tanah. Cairan di dalamnya sudah tumpah, menyerap ke tanah. "Sudah terlambat," jawab Rian lirih. "Setiap keinginan ada harganya, dan lo udah dibayar lunas." Henning Zaisat. Angin berdesir pelan, membawa suara dedaunan yang saling bersentuhan, seperti bisikan rahasia. "Tapi aku bisa minta maaf kan? Aku bisa minta ampun ke Tuhan. Aku bisa bertobat. Aku bisa berubah," kata Bima tergagap. Rian menatapnya lama. "Gue udah gak bisa bantu lo, tapi mungkin kalau lo kuat, kalau lo bisa lawan apapun yang datang, lo bisa keluar hidup-hidup dari sini." Tiba-tiba, tubuh Rian mulai kabur, seperti kabut yang tertiup angin. Wajahnya memudar, tapi sebelum hilang, dia berkata satu kalimat terakhir, pelan dan dalam. "Waktu lo gak banyak." Bima terbangun tiba-tiba di tengah hutan. Kepalanya sakit, pakaian basah oleh embun dan lumpur. Sinar matahari pagi mulai menembus sela-sela pepohonan. Ia mendapati dirinya terbaring dekat akar pohon besar, tempat ia mengambil air itu dulu. Apakah semua itu mimpi? Tapi tidak. Botol air itu masih ada, pecah dan kosong. Dan di batu tempat ia bertemu Rian, ada sepasang jejak kaki berlumpur yang mengarah ke arah yang berlawanan dari jalur pendakian. Seperti jejak seseorang yang berjalan menjauh atau menuju dunia lain. Dengan tubuh gemetar, Bima bangkit dan mulai turun gunung. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Setiap suara burung, setiap ranting yang patah membuatnya kaget. Jalan yang biasanya terasa akrab, kini seperti labirin yang menyesatkan. Seolah gunung ini tak ingin melepaskannya. Saat hampir mencapai base camp, ia bertemu seorang bapak tua yang membawa keranjang rotan berisi hasil hutan. "Sendirian, Nak?" tanya bapak itu, melihat wajah pucat dan mata sembab Bima. Bima mengangguk lemah. Bapak itu memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Dari dulu banyak orang datang ke Kawi, bukan buat mendaki, tapi buat cari sesuatu. Tapi nggak semua bisa pulang utuh. Kadang mereka pulang tanpa jiwa, kadang nggak pulang sama sekali." Bima tercekat. "Pak, kalau seseorang melakukan kesalahan di atas gunung ini, apa masih bisa dimaafkan?" Bapak tua itu tersenyum samar. "Tuhan selalu menerima. Cepat, tapi gunung tidak." Dia menyimpan dendam. Dia ingat siapa yang datang dengan hati kotor. Bima menandok. "Saya cuma ingin memperbaiki semuanya. Kalau begitu, jangan berhenti di sini. Minta ampun, perbaiki hidupmu. Tapi jangan pernah kembali ke sini lagi.
gunung ini sudah menandaimu. 2 bulan setelah kejadian itu, Bima berhenti dari semua bisnisnya. Ia menjual semua barang mewah, menutup akun media sosial, dan menghilang dari pergaulan. Ia pindah ke kota kecil, bekerja sebagai sukarelawan di panti asuhan. Hidupnya menjadi sangat sederhana. Namun setiap malam, ia selalu bermimpi sama. Dirinya kembali mendaki ke Gunung Kawi. Bertemu Ryan, lalu tenggelam dalam kabut tebal yang menyesakkan. Ia tahu, bayangan itu tak akan pernah hilang. Ia tahu, betapapun ia menyesal, jejak langkahnya di Gunung Kawi telah meninggalkan bekas. Dan yang paling ia takutkan adalah malam-malam ketika ia terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela pelan tapi beri ramah. Seperti nada yang sama yang ia dengar di malam setelah mengambil air. Itu dulu, ketukan yang hanya bisa didengar oleh orang yang sudah dijemput tapi belum ikut pergi. Sudah hampir 1 tahun sejak pendakian ke Gunung Kawi itu terjadi, tapi bagi Bima, semua masih terasa seperti kemarin. Hari-harinya kini sunyi. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di kaki gunung lain yang lebih sepi dan jauh dari keramaian. Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi bisnis besar. Pagi hari ia membantu bersih-bersih masjid setempat, sore harinya mengajar anak-anak mengaji. Ia menjalani hidup sederhana dengan tekad memperbaiki diri. Tapi bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Malam-malam Nia masih dipenuhi mimpi yang sama, mendaki Gunung Kawi. Suara ketukan di jendela dan Ryan yang menatapnya tanpa ekspresi dari balik kabut. Namun, ada satu perbedaan. Beberapa minggu belakangan, dalam mimpi itu, Ryan tidak lagi hanya berdiri diam. Kini ia mengucapkan satu kalimat yang sama setiap kali, "Waktumu tinggal 1 malam lagi." Bima mencoba mengabaikan. Ia menenangkan diri dengan salat dan doa, bahkan berkonsultasi dengan seorang ustaz di desa. Tapi rasa gelisah dalam dadanya semakin berat. Ada firasat buruk yang ia rasakan, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, suara ketukan itu kembali. Kali ini bukan dari jendela. Tok, tok, tok. 3 ketukan, pelan, dari arah pintu depan. Bima membeku. Jam menunjukkan jam 2:13 dini hari. Siapa yang datang di tengah hujan seperti ini? Ia berdiri perlahan, mengambil senter kecil, dan melangkah ke arah pintu. Tapi saat hendak membukanya, ia berhenti. Ia tak berani memutar gagang. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara parau. Tak ada jawaban, hanya suara hujan. Lalu, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari jendela di ruang belakang. Tok, tok, tok. Bima berbalik cepat. Detak jantungnya menghentak dadanya. Ia menguatkan diri dan berjalan ke ruang belakang. Senter menyorot tirai jendela yang bergoyang pelan. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai, kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun di kaca jendela, ada bekas tapak tangan penuh lumpur dan air, seperti tangan seseorang yang baru naik dari tanah. Basah. Pagi harinya, Bima memutuskan pergi ke rumah Ustadz Malik. Satu-satunya orang yang selama ini ia percayai. Ia ceritakan semuanya, mulai dari mimpi-mimpi itu hingga suara ketukan dan bekas tangan berlumpur. Ustadz Malik mendengarkan dengan serius, lalu berkata dengan tenang, "Mungkin ini bukan hanya soal rasa bersalah, Bima, tapi ada sesuatu yang tertinggal. Mungkin sesuatu yang belum kamu kembalikan." Bima mengerutkan dahi. "Airnya sudah tumpah. Saya udah minta maaf." "Bukan airnya," potong Ustadz Malik, "tapi janjimu." Bima terdiam. Ia teringat kembali saat ia mengambil air dari mata air itu. Ia sempat bergumam dalam hati, "Kalau aku kaya, aku akan kembali dan membayar ini semua." Sebuah kalimat spontan, tapi penuh niat. Dan seperti yang dibilang Ryan, setiap keinginan ada harganya. Sore itu, Bima membuat keputusan besar. Ia harus kembali ke Gunung Kawi sendirian. Bukan untuk mengambil, tapi untuk mengembalikan. Bukan untuk menantang, tapi untuk menepati janji. Dengan hanya membawa ransel kecil berisi air minum, makanan ringan, sajadah, dan 1 surat tulisan. Tangan berisi permohonan ampun, ia naik bus menuju Malang, lalu melanjutkan perjalanan ke base camp Gunung Kawi. Sampai di sana, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah menyambut kehadirannya. Pendaki lain, tidak ada. Petugas base camp bahkan menyuruhnya membatalkan niat karena cuaca buruk. "Tapi saya harus naik, Pak," ucap Bima yakin. Ini bukan pendakian biasa. Bima mulai mendaki di bawah gerimis. Langkahnya mantap, meski lututnya gemetar. Setiap yang ia lewati terasa seperti mengenalnya. Setiap bisikan angin terdengar seperti menyebut namanya. Saat hari mulai gelap, ia sampai di lokasi sumber air itu. Pohon besar itu masih ada,
Akarnya masih menjalar seperti cakar tangan raksasa. Tapi kali ini mata airnya kering, kosong. Ia duduk di hadapannya, menggelar sajadah, lalu salat 2 rakaat di tanah lembab itu. Setelah itu, ia membaca surat yang ia tulis, lalu membakarnya perlahan. Membiarkan abu surat itu terbang bersama angin. Saya kembali bukan untuk meminta, ucapnya pelan, tapi untuk menepati. Kalau ini harus jadi akhir saya pasrah. Saat itu juga, angin berhenti, udara menjadi sunyi dan dingin. Dari balik pepohonan, suara langkah kaki terdengar. Perlahan, berat, menyeret. Bima menoleh. Sosok Rian muncul, tapi kali ini tidak sendiri. Di belakangnya ada Andi, Wawan, Doni. Mereka semua berdiri diam. Wajahnya kosong, tapi tidak menyeramkan. Justru terlihat damai. Rian melangkah mendekat. Sekarang lo udah ngerti. Bima mengangguk sambil menunduk. Saya minta maaf. Rian menghela napas, lalu menatapnya dengan tatapan dalam. Waktumu belum habis, tapi kalau lo ulangi kesalahan ini, lo tahu apa yang akan datang. Perlahan, sosok mereka mulai menghilang. Rian menjadi yang terakhir, dan sebelum benar-benar dia tersenyum untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Bima terbangun saat cahaya matahari pagi menyentuh wajahnya. Ia masih berada di tempat yang sama, tapi suasananya terasa berbeda. Damai, ia berdiri, mengemasi barang, dan turun dari gunung dengan langkah ringan. Di jalan pulang, tidak ada suara ketukan, tidak ada bayangan, tidak ada mimpi buruk untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, Bima merasa benar-benar hidup. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam mengerikan itu di Gunung Kawi. Bima kini hidup tenang di sebuah desa kecil di lereng pegunungan. Ia sudah menikah dengan seorang perempuan sederhana bernama Lela, dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Aksa. Tak banyak yang tahu masa lalu Bima. Ia pun tak pernah menceritakannya, bahkan kepada istrinya sendiri. Tapi luka batin itu masih ada. Hanya saja, kini ia tidak membiarkan rasa takut mengendalikannya. Ia lebih memilih untuk memperbaiki hidupnya. Satu hari dalam satu waktu, suatu pagi, Aksa yang baru berumur 6 tahun berlari ke dapur dengan wajah semeringah. Ayah, tadi malam, Aksa mimpi. Aksa naik gunung sama Om Rian. Bima yang sedang menuang teh langsung membeku. Tangannya gemetar tanpa ia sadari. Om siapa? Nak, Om Rian. Dia tinggi. Bajunya biru. Kayak punya ayah di foto-foto lama itu. Dia bilang mau ajak Aksa main ke tempat yang dulu pernah ayah datangi. Bima menoleh perlahan, wajahnya pucat. Ia tak pernah menceritakan siapa Ryan ke siapapun, apalagi ke Aksa. Tidak mungkin anak sekecil itu tahu nama Rian kecuali Aksa. Om Rian ngomong apa aja? Tanya Bima lembut, tapi dengan nada khawatir. Dia bilang mau kasih Aksa hadiah, tapi harus diambil di mata air yang kering. Jantung Bima seperti dipukul palu. Kalimat itu bukan kalimat anak kecil. Itu kalimat yang pernah ia dengar dulu. Waktu terakhir kali ia berada di Gunung Kawi, tempat mata air yang sudah kering. Tempot ia pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Malamnya, setelah Aksa tidur, Bima duduk lama di teras rumah. Hatinya gelisah. Ia berpikir, mungkinkah ini hanya mimpi anak-anak biasa? Ataukah sesuatu sedang mencoba kembali? Beberapa minggu kemudian, Bima mulai memperhatikan perubahan dalam diri Aksa. Anak itu sering berbicara sendiri, seolah ada yang diajak bicara di kamarnya. Ia juga semakin sering menggambar pohon besar dengan akar panjang dan mata air di bawahnya tempat yang persis seperti di Gunung Kawi. Bima tahu, ini bukan kebetulan. Ia merasa tempat itu belum benar-benar melepaskannya. Mungkin ia memang diampuni, tapi bukan berarti bebas selamanya. Suatu malam, ia membangunkan Lela dan berkata dengan tenang, "Besok, aku harus pergi ke Gunung Kawi, sendirian. Untuk terakhir kalinya." Lela yang sudah tahu sifat suaminya tidak membantah. Ia hanya memegang tangan Bima dan berkata, "Pulanglah sebelum senja. Aksa butuh ayahnya." Keesokan paginya, Bima kembali mendaki Gunung Kawi. Kali ini tanpa rasa takut, tapi dengan tekad. Ia membawa satu barang penting, jaket biru milik Ryan yang dulu masih ia simpan. Dulu ia ingin membuangnya, tapi entah mengapa, ia selalu merasa belum saatnya. Ketika ia sampai di mata air kering itu, suasananya berubah drastis. Angin berhenti, kabut turun, dan udara menjadi sangat dingin. Bima berdiri diam, lalu meletakkan jaket biru itu di atas akar pohon besar. "Aku datang bukan untuk meminta apa-apa. Aku datang untuk mengakhiri semuanya," ucapnya mantap. Lalu ia berlutut, memejamkan mata, dan berdoa. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Tapi tiba-tiba,
terdengar langkah kaki dari belakang. Bima menoleh. Sosok itu berdiri di bawah cahaya remang, riang. Tapi kini wajahnya tidak datar seperti dulu. Ada damai di sana. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Terima kasih. Lo udah balikin apa yang tertinggal." Lalu Rian memandang ke langit dan berkata seakan pada sesuatu yang tak terlihat, "Dia udah ngerti. Jangan bawa anaknya." Setelah itu, Rian berbalik, melangkah masuk ke dalam kabut, dan menghilang. Mata air yang kering tiba-tiba mengeluarkan setetes air bening, jatuh ke tanah, dan langsung menguap. Seolah itu adalah air terakhir sebagai tanda akhir dari ikatan. Bima pulang saat matahari mulai tenggelam. Aksa langsung berlari, memeluk. Wajah anak itu tampak segar, ceria, dan kali ini tidak lagi menyebut nama Ryan. Sejak hari itu, tak pernah lagi ada mimpi aneh, tidak ada ketukan malam hari, tidak ada suara-suara ganjil. Gunung Kawi seperti banner-banner melepaskan cengkeramannya, tapi Bima tahu, bukan karena ia kuat, melainkan karena ia akhirnya menepati semua janjinya. Dan sejak hari itu, setiap kali mendengar orang membicarakan kisah-kisah mistis di Gunung Kawi, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kamu datang ke sana untuk meminta, pastikan kamu siap untuk membayar. Karena tak ada keinginan di tempat itu yang gratis." 5 tahun telah berlalu sejak Bima menutup lembaran kelam hidupnya di Gunung Kawi. Hidupnya kini berjalan damai bersama Lela dan Aksa. Aksa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lembut. Sementara Bima lebih banyak menghabiskan waktu sebagai relawan, sosial dan guru ngaji di kampung kecil tempat mereka tinggal. Namun, seperti kata pepatah Jawa, yang disimpan di tanah tak selalu terkubur. Kisah Gunung Kawi rupanya belum selesai. Suatu sore yang sejuk di bulan Agustus, seorang pemuda datang ke rumah Bima. Ia mengenalkan diri sebagai Damar, seorang mahasiswa dari Yogyakarta yang sedang menulis skripsi tentang mitos dan pengaruh spiritual Gunung Kawi terhadap perilaku manusia. Ia mendapat nama Bima dari seseorang di komunitas pendaki dan datang karena merasa cerita. Bima adalah bagian penting yang harus ia gali. Awalnya Bima menolak. "Nak, lebih baik kamu menulis soal budaya atau sejarah biasa. Cerita saya bukan buat dijadikan bahan skripsi. Terlalu banyak yang gak bisa dijelaskan." Namun Damar bersikeras. Ia tak percaya begitu saja pada hal-hal mistis. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logis. Bahkan ia berkata, "Kalau perlu, saya sendiri yang akan naik Gunung Kawi dan membuktikan bahwa semua itu hanya sugesti." Bima menatap pemuda itu lama, lalu berkata dengan nada sangat tenang, "Kalau kamu betul-betul naik ke sana, jangan pernah sentuh airnya. Meskipun kamu haus, meskipun kamu penasaran, jangan pernah. Karena kali ini, mungkin tidak ada orang yang akan datang menyelamatkanmu." Damar hanya tertawa kecil dan mencatat pesan itu dalam buku catatannya. Ayah pamit pulang dan berjanji akan mengirimkan kabar jika pendakiannya selesai. 2 minggu kemudian, Bima bermimpi aneh. Ia berada di puncak Gunung Kawi. Langit berwarna merah darah dan kabut turun sangat tebal. Dari kejauhan, ia mendengar suara seseorang memanggil, lirih seperti sedang kesakitan. "Pak, Bima, tolong." Ia berlari ke arah suara itu dan menemukan sosok Damar terduduk lemas di dekat mata air yang dulu. Namun kali ini, di samping mata air yang lama, ada mata air kedua lebih jernih, lebih deras, dan lebih menggoda. Damar meminum air dari sana, dan tubuhnya mulai membusuk perlahan. Bima terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan jam 3:33 pagi. Aye langsung menghubungi nomor Damar yang sempat ia simpan, tidak aktif. Ia mencoba berkali-kali, masih tak ada jawaban. Keesokan harinya, ia nekat pergi ke Yogyakarta. Ia mencari informasi lewat kampus tempat Damar kuliah. Dan ternyata, Damar memang telah pergi mendaki ke Gunung Kawi 5 hari lalu, dan belum kembali. Kabar hilangnya Damar menjadi buah bibir. Tim SAR sudah dikerahkan, tapi pendakian ke Gunung Kawi tidak mudah. Tidak banyak yang tahu jalur-jalur tersembunyinya. Dan saat malam ke-7, sejak hilangnya Damar tiba, Bima memutuskan kembali ke gunung yang selama ini ingin ia lupakan. "Ini bukan tentang saya lagi," bisiknya pada Lela sebelum berangkat. "Kalau dulu saya diam dan egois, mungkin, teman-teman, saya nggak akan mati sia-sia." Lela memeluknya, seolah tahu bahwa perjalanan ini bisa jadi yang terakhir. Aksa yang sudah berusia 11 tahun, hanya memandang ayahnya dengan mata berkaca. "Ayah janji pulang ya?" Bima mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu Gunung Kawi tidak suka janji yang tak ditepati. Pendakian kali ini jauh lebih berat. Kabut datang lebih cepat, dan hutan terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara burung,
Tak ada suara serangga. Seperti gunung itu tahu siapa yang sedang datang. Saat malam turun, Bima sampai di lokasi mata air yang dulu. Dan benar saja, di sebelahnya ada mata air kedua. Lebih bersih, lebih jernih, memantulkan cahaya seperti kaca. Seolah memanggil siapapun untuk datang dan mencicipi. Bima melihat sekeliling. Tidak ada siapapun. Ia menaruh tas dan duduk. Berdoa, lalu dari balik kabut, suara ranting patah. Seseorang muncul tertatih dari dalam hutan. Damar, wajahnya pucat, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Bajunya sobek-sobek, tapi ia masih hidup. Aku minum air itu, bisiknya lemah. Rasanya manis, bikin tenang. Tapi setelah itu, aku mulai dengar suara-suara. Mereka bilang, aku harus tinggal. Bima langsung mendekat dan memapahnya. Tapi tiba-tiba Damar berhenti berjalan. Ia mematung. Aku nggak bisa pulang, katanya lirih. Bima menatap Damar, lalu menyadari di belakang pemuda itu. Bayangan sosak-sosak berwajah kabur mulai bermunculan di kabut. Wajah-wajah yang tak ia kenali, mereka bukan teman-teman Bima yang dulu. Ini wajah-wajah baru, mungkin orang-orang lain yang pernah terjebak oleh mata air kedua. Lalu satu dari mereka bicara. Suaranya seperti gemuruh tanah. Kau sudah menyelamatkan dirimu, tapi yang satu ini milik kami. Bima memeluk Damar erat. Ambil aku, jangan dia. Dia belum tahu apa-apa. Seketika kabut semakin tebal, udara mencekik, dan mata air kedua bergolak seperti mendidih. Namun saat itulah, suara lain terdengar. Lembut, kuat, dan penuh wibawa. Bukan dia yang hutangnya belum lunas. Bukan dia yang membuat janji. Lalu, kembali, Bima menoleh. Dari balik cahaya samar, Rian muncul lagi. Wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Lo udah bayar utang lo, Bim. Jangan tambah lagi. Lo hidup karena lo belajar. Jangan mati karena nyoba jadi pahlawan. Dan dalam sekejap, kabut tersibak. Semua bayangan hilang. Mata air kedua kembali mengering. Dan Dam jatuh pingsan. Keesokan harinya, Bima dan Damar berhasil turun dengan bantuan warga desa bawah. Damar dirawat di puskesmas dan selamat. Saat sadar, ia menangis dan berkata, "Saya nggak akan pernah ragukan hal yang tak bisa saya lihat lagi. Saya pikir saya pintar, tapi saya hampir jadi tumbal kesombongan saya sendiri." Bima hanya tersenyum. Kadang, untuk tahu sesuatu itu berbahaya, kita cukup percaya, tanpa harus mencobanya. Catatan terakhir. Setelah kejadian itu, kabar tenteng mata air 2 mulai menyebar di kalangan pendaki. Beberapa mengatakan mereka pernah melihatnya, tapi saat didekati, air itu hilang. Beberapa lainnya hanya menganggap itu legenda belaka. Namun, bagi Bima, ia tahu satu hal pasti. Mata air itu akan terus muncul. Untuk mereka yang tamak, yang sombong, atau yang terlalu yakin bahwa semua bisa dibeli dengan logika, dan setiap kali seseorang menghilang di Gunung Kawi, ia tahu, mata air itu mungkin telah menemukan yang berikutnya. Setelah kejadian mata air kedua, Bima benar-benar menutup semua hubungan dengan dunia pendakian. Ia menolak semua undangan wawancara, seminar, bahkan dari media televisi yang ingin mengangkat kisahnya menjadi film dokumenter. Bagi Bima, beberapa kisah tidak seharusnya dikomersilkan. Terlalu banyak nyawa yang sudah terlibat, dan terlalu banyak rahasia yang lebih baik tetap terkubur. Namun malam itu berbeda. Malam yang sunyi, dengan bulan nyaris bulat sempurna, dan angin bertiup. Lebih dingin dari biasanya. Bima baru saja selesai menunaikan salat Isya, ketika terdengar ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Bima sempat mengernyit. Jam menunjukkan pukul 22,41. Sudah terlalu larut untuk tamu. Ia berjalan pelan ke depan, membuka pintu dengan hati-hati. Di sana berdiri seorang pria tua berpakaian sederhana. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, dan matanya kosong. Namun senyum kecil di wajahnya justru membuat suasana semakin tidak nyaman. "Permisi, apakah ini rumahnya Pak Bima?" tanya pria itu dengan suara serak, tapi jelas. "Iya, saya Bima," jawabnya. "Tetap waspada. Ada perlu apa ya, Pak?" "Saya cuma mau bicara sebentar tentang Gunung Kawi." Bima langsung merasa dada kirinya menegang. Ia menatap pria itu lekat-lekat. "Bapak siapa?" "Ya, sebut saja saya penjaga. Bukan siapa-siapa, tapi saya tahu apa yang sudah kamu lihat dan apa yang belum kamu lihat." Bima membuka pintu lebih lebar, mempersilahkan tamu itu duduk. Mereka berbincang di ruang tamu sederhana, ditemani secangkir teh hangat. Pria tua itu mulai bercerita. "Ada hal yang belum kamu ketahui, Bima. Air dari Gunung Kawi bukan cuma satu atau dua sumber. Mata air itu muncul dari akar yang sama, tapi setiap akar terhubung ke niat berbeda." Bima menyimak dengan tenang. Niat tamak,
niat pelarian, niat membalas dendam, niat memperkaya diri. Semua itu menarik jenis air yang berbeda. Kamu dulu mengambil air yang menumbuhkan keberuntungan. Tapi ada air lain yang menyuburkan rasa dendam. Bima menelan ludah. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada orang lain selain dirinya yang juga mungkin mengambil sesuatu dari gunung itu. Dan air itu, lanjut si pria tua, sedang mengalir. Bukan di gunung, tapi di kota. Di kota, Bima bingung. Ia, seseorang telah mengambilnya bertahun-tahun lalu. Tapi berbeda dengan kamu, dia tidak pernah kembali. Tidak pernah menebus apa yang dia bawa. Dan sekarang, akibatnya mulai muncul. Bima merasa merinding. Ia mulai paham kemana arah pembicaraan ini. Kamu pasti ingat kejadian aneh di pasar kota akhir-akhir ini, ujar si pria tua. Kios terbakar tiba-tiba, orang-orang kaya yang mendadak bangkrut, atau yang paling baru anak muda yang meninggal dalam tidur padahal sehat. Bima mengangguk pelan. Berita itu sempat ia baca di surat kabar lokal. Ia kira itu kebetulan. Tidak semua air dari Gunung Kawi butuh ditukar nyawa secara langsung, lanjut si pria. Beberapa air bekerja lambat, menyebar lewat tangan yang rakus. Hingga akhirnya semua yang disentuhnya ikut terhisap. Bima mengerutkan dahi. Jadi maksud Bapak, ada seseorang yang pernah mengambil air dari sana, dan sekarang efeknya mulai menyebar kemana-mana? Bukan hanya menyebar, tapi membangun jalur baru. Seolah akar dari gunung itu mulai tumbuh ke kota. Pria itu berdiri. Saya datang bukan untuk membuat kamu takut, tapi untuk memperingatkan. Kamu satu dari sedikit orang yang pernah kembali. Dan sadar, Bima menatap tajam. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Si pria mendekat dan berkata pelan, carilah orang yang menyebarkan air itu. Kamu harus temukan sebelum akar itu menyentuh anakmu. Bima terpaku. Maksud Bapak, Aksa. Namun pria tua itu sudah melangkah pergi ke pintu. Sebelum membuka daun pintu, ia menoleh dan berkata pelan. Kalau suatu malam, kamu mendengar suara air mengalir di dalam rumahmu, jangan ikuti suaranya. Itu bukan dari pipa, itu bukan dari kamar mandi. Itu adalah panggilan. Tok, pintu ditutup. Perlahan dari luar, Bima berdiri lama dalam diam. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menoleh ke arah kamar Akso. Anak itu tidur pulas, damai. Namun ketika ia melangkah pelan ke arah dapur untuk merapikan gelas teh, tiba-tiba ia mendengar suara lirih di lantai rumahnya. Sesh, suara air mengalir, tapi semua keran tertutup. Malam itu, Bima tidak tidur. Ia duduk bersila, berdoa sambil mendekap tas lamanya, tas yang dulu ia bawa ke Gunung Kawi. Di dalamnya masih ada kompas, senter kecil, dan satu gulungan peta tua yang nyaris dilupakan. Besok pagi, ia akan mencarinya seseorang yang telah menyebarkan akar air Gunung Kawi ke kota, karena ia sadar gunung itu tidak diam. Ia hanya sedang menunggu siapa yang berikutnya. Dan kali ini, mungkin bukan ia yang menjadi korban, mungkin anehnya. 3 hari setelah pertemuan dengan pria tua misterius itu, Bima mulai merasakan keanehan di rumahnya. Setiap malam, suara air mengalir itu selalu muncul. Kadang dari kamar mandi, kadang dari bawah lantai, bahkan sekali terdengar dari kamar Aksa. Tapi yang membuat Bima paling gelisah adalah perubahan pada Aksa sendiri. Anaknya itu, yang biasanya periang dan penuh semangat, kini menjadi pendiam. Wajahnya pucat, dan matanya selalu menatap kosong keluar jendela. Ketika ditanya, Aksa hanya menjawab pelan. Ayah, aku sering mimpi air yang naik ke kasur. Dingin sekali, dan ada suara yang bilang, ikuti aku. Itulah malam ketika Bima tahu, ia tidak bisa menunggu lebih lama. Bima memutuskan pergi mencari akar yang disebut oleh pria tua malam itu. Ia memulai pencariannya di kota kecil yang berada di kaki Gunung Kawi, tempat yang dulu ia singgahi saat pertama kali. Mendaki, ia bertanya ke para pedagang tua, penjaga warung, sampai ke dukun kampung. Nama-nama mulai bermunculan, tapi satu nama paling sering disebut, Pak Ratno. Pak Ratno adalah mantan pegawai negeri yang mendadak kaya 7 tahun lalu. Ia membangun pusat perbelanjaan, membeli tanah, dan jadi salah satu orang berpengaruh di wilayah itu. Tapi sejak 2 tahun terakhir, ia tidak pernah terlihat lagi. Rumah besarnya sepi, dan dijaga satpam yang tidak pernah bicara sepatah kata pun. Bima mendatangi rumah itu dengan hati berdebar. Ia merasa, ini bukan sekadar rumah orang kaya, ada sesuatu yang mengendap di dalamnya, bau tanah, basah, dan air yang busuk. Ia berdiri di depan gerbang, mengetuk pelan. Tok-tok, tak lama, gerbang terbuka sendiri. Tanpa suara, tanpa penjaga, Bima masuk dengan pelan. Di dalam,
Halaman rumah itu dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi dan genangan air kecil. Di banyak sudut seperti sumber-sumber kecil yang muncul dari retakan tanah saat sampai di teras. Pintu rumah terbuka perlahan. Di baliknya berdiri seorang pria kurus dengan sorot mata kosong. "Pak Ratno?" tanya Bima. Pria itu hanya tersenyum samar, lalu mundur masuk ke dalam rumah. Tanpa berkata apapun, Bima mengikuti pria itu ke dalam rumah yang remang. Ruangan dipenuhi lukisan air terjun, guci tua, dan beberapa kendi tanah liat yang ditutup kain merah. Bau anyir langsung menusuk hidung. Di ruang tengah, pria itu akhirnya bicara. "Aku tahu kamu akan datang. Sejak aku bawa air itu dari mata air yang dalam. Mereka sudah bilang, kamu akan mencoba menghentikan Bima Menegeng. Kamu tahu air itu punya harga." Ratno mengangguk lambat. "Awalnya tidak. Aku pikir cukup memberi sesajen dan doa. Tapi makin kaya aku, makin banyak yang harus dibayar, dan bukan aku yang bayar." Bima mengepalkan tangan. "Itu sebabnya orang-orang di kota satu persatu kena musibah?" "Bukan musibah," jawab Ratno datar. "Itu takaran. Kamu minum 1 sendok, bayar 1 nyawa. Aku minum 1 kendi." Bima berusaha menahan amarah. "Kamu tahu anak-anak pun ikut kena." "Termasuk anakku?" Ratno menunduk. "Kamu harus tahu, air itu sekarang bukan hanya di gunung. Aku tanam akar airnya di bawah rumah ini. Aku bank sumur. Dari situ, air keluar terus. Dan terus, tidak pernah berhenti. Mereka bilang, selama air itu diminum orang-orang tamak, aku akan tetap hidup. Tidak tua, tidak mati. Dan kamu percaya itu semua?" tanya Bima dengan suara gemetar. Ratno menatap tajam. "Aku tidak percaya, tapi aku sudah terlalu dalam. Aku tidak bisa berhenti." Saat itu, terdengar suara air deras dari bawah rumah. Bima menyadari, suara itu bukan seperti air biasa. Lebih deras, lebih dalam, seperti sungai bawah tanah. Ia menoleh dan melihat sebuah pintu kecil di lantai ruang. Temu, pintu itu terbuka sedikit. Dan dari sana muncul kabut tipis serta suara gemuruh. Bima melangkah mendekat, membuka pintu itu, dan melihat lubang besar seperti sumur, namun dindingnya dipenuhi akar hitam. Di dasar lubang, air berkilau seperti cermin. Tapi setiap tetesnya tampak menyerap cahaya, bukan memantulkannya. "Akar itu tumbuh kemana-mana," kata Ratno lirih. "Termasuk ke rumahmu." Bima sadar, jika akar ini tidak dihancurkan, bukan hanya Aksa, tapi siapapun yang pernah bersentuhan dengan air itu, bisa jadi korban selanjutnya. Tanpa pikir panjang, Bima melemparkan obor yang ia bawa ke dalam lubang. Api menyambar akar-akar basah itu. Awalnya seperti tidak bereaksi, tapi beberapa detik kemudian, terdengar jeritan dari dalam tanah. Akar-akar itu menggeliat, lalu mulai terbakar perlahan. Ratna menjerit, "Kamu bunuh mereka! Kamu membangunkan yang lama tertidur." Tapi Bim tidak berhenti. Ia mengambil kendi-kendi merah yang ada di sudut ruangan dan menghancurkannya satu persatu. Setiap pecahan kendi seolah membuat getaran kecil di lantai. Saat kendi terakhir pecah, Ratno terjatuh ke lantai. Tubuhnya mulai mengering seperti disedot oleh tanah. Dengan napas terakhir, ia berbisik, "Kamu pikir kamu sudah selesai? Kamu hanya memutus cabang, bukan akarnya." Beberapa hari setelah kejadian itu, Bima pulang ke rumah. Aksa sudah mulai ceria kembali. Rumah mereka kini tak lagi terdengar suara air di malam hari. Semuanya kembali normal, atau begitulah kelihatannya. Suatu malam, saat Bima membereskan tumpukan barang di gudang, ia menemukan tanah di pojokan lembab dan berair. Saat ia korek sedikit, terlihat akar kecil, hitam, dan berdenyut pelan. Akar itu masih hidup, dan saat itu, Bima sadar, Gunung Kawi mungkin diam, tapi akar yang tumbuh darinya bisa masuk kemana saja.